Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Pawe, NIM 1703030048. Saya mahasiswa program studi sosiologi semester 7 kelas A. Baik, untuk video kali ini saya membuat hasil review buku ke-9 mata kuliah sosiologi terapan yang berjudul Politik Konflik Siber. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengungkapkan sejauh mana internet telah mempengaruhi politik dan konflik politik, pada khususnya konflik dunia maya, dan memberikan kerangka teoritis untuk menjelaskan fenomena ini. Tujuan buku ini adalah untuk pertama-tama secara teoritis dan kemudian secara empiris menemukan dan memperkenalkan isu-isu baru yang dihadapi politik global saat ini karena dampak dari teknologi komunikasi baru. Struktur buku ini mencerminkan strategi ini. Politik konflik siber berfokus pada fenomena konflik siber atau konflik dalam lingkungan yang dimediasi komputer dan internet, dan melihat bagaimana hal itu berdampak pada politik, masyarakat, dan budaya. Atina Karatsogiani memberikan kerangka kerja untuk menganalisis fenomena baru ini dengan mengadopsi unsur-unsur gerakan sosial, konflik, dan teori media. Volume baru ini secara teoritis dan empiris menempatkan dan memperkenalkan isu-isu kunci yang dihadapi politik global saat ini sebagai konsekuensi dari dampak teknologi komunikasi baru. Buku ini membahas lingkungan teknologi saat ini dan menyelidiki arcas topik kekuasaan, partisipasi, dan demokrasi dalam politik internet, keamanan internet, perang informasi, dan terorisme dunia maya. Konflik siber sosiopolitik seperti gerakan sosial, pembangkang melawan pemerintah, dan sensor internet di berbagai negara. Konflik siber etnoreligius seperti konflik Israel dan Palestina. Analisis peran internet dalam pengorganisasian protes anti-perang selama konflik Irak 2003 dan pengaruhnya terhadap liputan media dan dampak perang di internet itu sendiri. Mahasiswa media baru, politik, sosiologi, dan studi konflik akan menganggap buku ini sangat menarik. Yang pertama, bagaimana konsep dan masalah tradisional cocok dengan media postmodern global. Wajah Israelis dan Saudi dan Irak dengan rinci perangkat keras militer, laporan dari para jenderal yang dihormati dari orang-orang dengan aksen aneh dan dari sebagai sudut pandang di seluruh dunia. Rentetan gambar dan informasi dikemas dalam porsi yang mudah diambil, diselingi oleh jeda iklan di mana fantasi yang kuat mengalir terlalu cepat. Dunia benar-benar telah dikirim melalui fax, kabel, dan pengiriman ekspres. Bidang penelitian dilakukan adalah politik di internet dan lebih tepatnya bagaimana konflik politik memanifestasikannya dari internet. Dalam menghadapi pendekatan yang berbeda terhadap politik internet, tujuan saya menganalisis pendekatan ini menunjukkan apa masalahnya dan menjelaskan bagaimana pekerjaan saya cocok dengan latar belakang ini. Bab ini membahas masalah politik tentang bagaimana gerakan sosial baru menggunakan media postmodern seperti internet untuk mencapai politik. Internet dipandang sebagai sarana untuk mendidik individu yang mendorong partisipasi warga, mengukur opini publik, memudahkan akses warga negara ke pejabat pemerintah, menawarkan forum publik, menyederhanakan pendaftaran pemilih, dan bahkan memfasilitasi pemungutan suara yang sebenarnya. Ini telah dibuat sebagai teknologi yang kuat untuk mendidik individu, mendorong partisipasi warga, mengukur opini publik, memudahkan akses warga negara ke pejabat pemerintah, menawarkan forum publik, menyederhanakan pendaftaran pemilih, dan bahkan memfasilitasi pemungutan suara yang sebenarnya. Ini telah disebut sebagai teknologi yang kuat untuk demokrasi akar rumput, dan yang dengan memfasilitasi diskusi dan aksi kolektif oleh warga memperkuat demokrasi. Itu juga disebut berpotensi sebagai alat paling kuat untuk pengorganisasian politik dalam 50 tahun terakhir. Yang berikutnya, kedua, tujuan politik dan pemanfaatan internet. Partikel teori sosial Moffel relevan dengan penelitian ini karena banyak kelompok pengguna internet yang memiliki ciri gerakan sosial, misalnya gerakan Zapatista di Meksiko. Internet jauh lebih murah daripada media penyiaran lainnya. Belum cukup disensor untuk menghalangi penggunaannya oleh berbagai kelompok dan memiliki potensi pemirsa di seluruh dunia.
memfasilitasi cara baru yang sukses bagi gerakan sosial untuk menyampaikan pesan mereka ke khalayak yang jauh lebih besar. Namun demikian, masalahnya adalah bahwa yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok ini pada analisis terakhir adalah konsep modernis tradisional seperti demokrasi, partisipasi, dan di atas segalanya kekuasaan. Konsep-konsep ini akan dibahas dalam urutan itu di bagian selanjutnya. Untuk menentukan apakah konsep-konsep itu tetap tradisional ketika dihubungkan ke media postmodern seperti internet secara khas, Daniel Nugent bertanya tentang gerakan Zapatista, bagaimana EEZLN bisa bergerak melampaui politik modernitas ketika kosakata mereka sangat modernis dan organisasi praktis mereka sangat postmodern. Taylor dan Jordan dalam pekerjaan mereka membedakan antara dua jenis hak yang dicari oleh Zapatista. Tuntutan utama Zapatista adalah untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kewarganegaraan hak. Dalam perjuangan ini, internet berfungsi sebagai media di mana tuntutan untuk hak-hak ini dan perjuangan di seputar hak-hak ini dapat dikomunikasikan. Hak informasi muncul di sini hampir sebagai tatanan politik kedua, melayani hak urutan pertama untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kewarganegaraan penuh, melayani hak urutan pertama untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kewarganegaraan penuh. Ketika interaksi dan jaringan dasar terutama dilakukan melalui jaringan waktu dan ruang, tidak lagi membatasi keterlibatan individu dalam hal ini, kepadatan kelompok sosial sasaran suatu gerakan yang telah digambarkan sebagai elemen utama dalam memalsukan tindakan terorganisir harus didefinisikan ulang. Politik di luar batas pemerintah dalam organisasi non-pemerintah atau LSM atau lebih luas lagi dalam gerakan sosial juga akan direstrukturisasi. Yang berikutnya, politik internet, demokrasi, partisipasi, kekuasaan, demokrasi dalam politik internet. Untuk membahas hubungan antara demokrasi dan internet akan berguna untuk memasukkan konseptualisasi istilah demokrasi sebelum kita menerapkan teori politik demokrasi dalam penelitian internet kita. Internet melahirkan jenis partisipasi baru dalam pemerintahan sehingga menantang jenis demokrasi tradisional di mana bentuk baru konfigurasi kekuasaan dapat muncul di antara individu yang berkomunikasi. Bisa dibilang, informasi adalah sumber kehidupan demokrasi. Dengan mengingat hal ini, dapatkah kita berbicara tentang politik baru di internet, atau apakah demokrasi adalah istilah tradisional yang tidak diubah oleh realitas postmodern media baru? Dalam dunia kontemporer, demokrasi hanya dapat sepenuhnya dipertahankan dengan memastikan akuntabilitas dan semua sistem kekuasaan yang terkait dan saling berhubungan dari ekonomi hingga politik. Sistem-sistem ini melibatkan badan-badan dan organisasi-organisasi yang merupakan suatu elemen namun sering melintasi batas-batas teritorial di negara-negara bangsa. Beginilah pandangan Hall. Kemungkinan demokrasi harus oleh karena itu dikaitkan dengan kerangka kerja yang meluas dari institusi dan prosedur demokrasi dengan apa yang saya sebut model demokrasi kosmopolitan. Hall membuat 3 poin-poin penting. Yang pertama, proses keterkaitan ekonomi, politik, dan hukum militer dan budaya mengubah sifat, ruang lingkup, dan kapasitas negara berdaulat dari atas karena kemampuan pengaturannya ditantang dan dikurangi di beberapa bidang. Kedua, cara keterhubungan regional dan global menciptakan rantai keputusan dan hasil politik yang saling terkait di antara negara dan warganya, mengubah sifat dan dinamika sistem politik hasil nasional itu sendiri. Ketiga, cara kelompok gerakan dan nasionalisme lokal mempertanyakan negara bangsa dari bawah sebagai sistem kekuasaan yang representatif dan akuntabel. Demokrasi menurut pendapat Hall harus berhubungan dengan ketiga perkembangan ini dan implikasinya terhadap pusat-pusat kekuasaan nasional dan internasional. Dalam konteks yang sama, struktur hierarkis sistem kenegaraan itu sendiri telah terganggu oleh kemunculan ekonomi global, ekspansi hubungan dan komunikasi
transnasional yang pesat, pertumbuhan ekonomi organisasi dan rezim internasional, serta perkembangan gerakan dan aktor transnasional yang semuanya menantang kemanjurannya. Dengan penyebaran internet, terdapat ruang lingkup untuk lokalisme internasional baru yang menemukan ekspresi dalam komunitas virtual, dengan beberapa orang bahkan menyarankan bahwa cyberstate global baru sedang terbentuk. Ada juga tanda-tanda bahwa komunitas online akan menawarkan dimensi lebih jauh pada identitas pribadi dalam dunia yang sudah kompleks. Yang berikutnya, partisipasi dalam politik internet. Masalah yang terkait dengan penelitian ini adalah partisipasi, karena kelompok yang memanfaatkan internet menggunakannya untuk mempromosikan partisipasi yang lebih besar dalam agenda politik masing-masing. Meskipun demikian, partisipasi tidak selalu terkait dengan demokrasi. Karole Pateman pada tahun 1970 mengemukakan bahwa runtuhnya Republik Weimar dengan tingkat partisipasi massa yang tinggi ke dalam fasisme dan pembentukan rezim totaliter pasca perang berdasarkan partisipasi massa, meskipun partisipasi didukung oleh intimidasi dan paksaan, mendasari tendennya untuk partisipasi menjadi terkait dengan konsep totalitarisme daripada demokrasi. Pateman mengacu pada pandangan Dahl tentang kemungkinan bahaya yang melekat dalam peningkatan partisipasi di pihak warga negara biasa. Kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah adalah yang paling tidak aktif secara politik, dan di antara kelompok inilah kepribadian otoriter paling sering ditemukan. Sejauh peningkatan aktivitas politik membawa kelompok ini ke arena politik, konsensus tentang norma dapat menurun dan karenanya poliarki akan menurun. Oleh karena itu, peningkatan jumlah partisipasi yang akan terbukti dapat membahayakan stabilitas sistem demokrasi. Namun analisis ini tampaknya mendekati elitisme yang cukup mengganggu untuk berpikir bahwa kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah harus dikeluarkan dari proses demokrasi karena mereka menurunkan kualitas demokrasi. Terkait internet yang berpotensi melibatkan partisipasi massa dalam politik demokrasi, argumen semacam itu sulit ditelan. Kekuasaan yang berikutnya, kekuasaan dalam politik internet. Kekuasaan adalah elemen penting dalam politik internet, seperti di semua bidang politik, karena kelompok internet tertarik pada akumulasi kekuasaan. Selain partisipasi, poin yang disoroti adalah apa yang mereka perjuangkan. Secara khusus, tujuan saya adalah untuk fokus pada cara kelompok lawan berusaha mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai dengan mereka dan untuk mempromosikan kebenaran versi mereka sendiri. Terlepas dari hubungan yang jelas antara kekuasaan dan politik internet ini, masalah utamanya bisa jadi rumit. Stephen Lucas dalam karyanya Power, A Radical View pada tahun 1970 mengidentifikasikan 3 pandangan tentang kekuasaan. Pandangan 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Yang pertama, pandangan 1 dimensi mencakup penulis seperti Dahl yang dalam artikel awalnya The Concept of Power menjelaskan ide intuitifnya tentang kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekuasaan. Yang kedua, sejauh ia dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat orang lain lakukan. Singkatnya, seperti yang ditulis Paulsby, dalam pendekatan pluralisme dilakukan upaya untuk mempelajari hasil-hasil tertentu untuk menentukan siapa yang benar-benar menang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Jadi metodologi pluralis menurut Lucas dalam kata-kata Marelman mempelajari perilaku aktual atau menentukan definisi operasional dan memunculkan bukti. Yang berikutnya, globalisasi koneksi internet. Masalah lain yang mengidentifikasi dalam penelitian ini adalah globalisasi. Alasan untuk ini adalah bahwa internet dapat dilihat sebagai fenomena global sangat kontemporer. Dalam globalisasi sejauh ini, di antara efek lainnya memiliki pengaruh global, memungkinkan budaya yang berbeda kesempatan untuk hidup berdampingan. Menurut pendapat saya, perdebatan tentang globalisasi perlu dilihat secara singkat untuk menempatkan politik internet dalam lingkungan politik mereka, terutama ketika internet dilihat oleh banyak orang sebagai alat dari proses ini. Proses globalisasi menantang landasan keterlibatan dengan cara yang mendalam. Pertama, dengan memperburuk ketidaksetaraan baik dengan antar negara. Yang kedua, dengan mengikis kapasitas lembaga tradisional untuk mengolah
mengelola ancaman baru. Globalisasi mengubah proses, aktor, dan kapabilitas dan agenda politik dunia yang membutuhkan institusi manajemen internasional yang lebih efektif. Dalam istilah yang lebih kontemporer, lembaga perlu menyelidiki secara mendalam ke dalam politik dalam negeri, memastikan kepatuhan dengan kesepakatan tentang berbagai masalah mulai dari lingkungan hingga perdagangan dan pengendalian senjata. Konsep globalisasi menggambarkan perubahan dramatis dalam transaksi dan interaksi yang terjadi di antara perusahaan dan masyarakat di dunia. Ini menggambarkan peningkatan transaksi barang dan jasa lintas batas dan peningkatan aliran gambar, gagasan, orang, dan perilaku. Woods mengatakan sebagai berikut, pandangan ekonomi memperlakukan proses sebagai didorong oleh teknologi, namun globalisasi juga telah didorong oleh deregulasi, privatisasi, dan pilihan politik yang dibuat oleh pemerintah. Dengan kata lain, dampak globalisasi telah sangat dibentuk oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan aturan ekonomi global. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.